fix ini rada aneh sih. Tadi tuh bunyi piring jatuh. Gue kira piring di sini, tapi ini piring bekas Mas makan telur tadi siang. Dan gue inget banget dia naruhnya itu di sini. Dia naruh di atas kulkas, gue inget banget. Tapi ini malah ada di situ. Tiba-tiba berhenti, nyangkut pintu. Ngapain? Kenapa? Kamu ngapain? Mau apa? Kita kan kayak, ngapain sih Ustadznya? Iya. Cantik loh dia ini. Bule Belanda katanya. Apaan tuh? Jadi semua dengar tuh. Semuanya dengar. Apaan sih Ustadznya katanya? Kayaknya nakut-nakutin deh kayak kita. Iya. Kenapa? Cantik dia bule Belanda, tapi saya nggak suka. Cantikan istri saya masih hidup manusia. Apa? Saya nggak suka sama kamu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Raffi. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah mensupport channel Dering Malam dari awal sampai saat ini. Dan semoga teman-teman yang mensupport channel Dering Malam selalu dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan segala hajat-hajatnya. Oke, kali ini gue udah kedatangan narasumber nih yang akan menceritakan pengalaman mistisnya. Nah, untuk bagaimana lengkapnya, kita sapa dulu nih narasumbernya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Dengan Kak siapa, Kak? Dengan aku namanya Riri Syarifah Soleha. Oh, panggilnya Kak Riri. Riri. Oke, selamat datang Kak Riri. Terima kasih banyak sudah mampir ke studionya Dering Malam. Oke, Kak, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol di depan, Kak ya? Iya. Jadi Kakak pernah masuk pesantren? Iya betul. Sekolah di pesantren dari lulus SD ya? Iya dari lulus SD, jadi 1 SMP masuk pesantren. Sampai SMA? SMA 6 tahun. Oke, terus kakak selama di pesantren itu mengalami berbagai macam ya adalah gangguan-gangguan gitu ya. Dan juga katanya ada di rumah pun ada. Ada sih di rumah, tapi emang jaraknya agak jauh sih. Oke. Baru banget kalau di rumah. Mungkin Kak boleh diceritain kisi-kisinya? Untuk yang di pesantren ya pertama. Ha-ha. Di pesantren itu awal mulanya dari aku kelas 2, semester 2 SMP. Itu kamar aku yang keempat. Yang keempat kali Iya, pindah? keempat kali pindah. Oke. Itu di situ awalnya mungkin biasa aja ya. Itu gangguannya semacam rep-repan. Sleep paralysis gitu. Tapi intens, sering banget. Oke. Salah satu yang paling aku ingat dan ngebekas mungkin ya. Itu juga cukup lama maksudnya. Ada suatu malam aku bangun dari rep-repan. Tapi keadaannya bukan dingin tapi gerah. Oke. Aku bangun, duduk gini bangunnya. Kamar aku. Gini deh, aku jelasin dulu posisi kamarnya ya. Oke, mending Kak tahan dulu Kak ceritanya. Oke ya, kita tahan dulu biar penasaran nih teman-teman. Nah, buat teman-teman ditonton terus sampai habis, jangan di-skip, oke? Buat teman-teman juga yang pengen cerita seperti Kak Riri di sini, teman-teman bisa langsung aja DM kita di Instagram kita @deringmalam_ atau email ke email kami. Nanti emailnya bisa gue taruh di kolom deskripsi. Jadi tahun 2012 itu aku masuk pesantren SMP kelas 1. Jadi anak baru. Iya. Kegiatannya biasa aja kayak anak baru. Itu pesantrennya di mana, Kak? Pesantrennya di daerah Banten. Oke, di daerah Banten. Iya, daerah Banten. Aku nggak ada pelosok sih tempatnya. Oke, jauh lah ya. Jauh lah. Dari Jakarta nih jauh ya. Iya jauh lah. Iya. Pokoknya hutan terus. Iya. Terus pas hari aku masuk biasa aja sih. Kita ngejalanin kegiatan sebagaimana anak baru. Kayak ada acara-acara perkenalan terus dibiasain gitu. Kehidupan pesantren gimana. Sholat jamaah, sarapan pagi. Terus masuk sekolah gitu masuk sekolah.
kita tuh sekolah siap-siap jam berapa sih? Mandi tuh mesti gimana sih? Ngantri mandi lah, ngantri makan. Berarti beda banget ya, maksudnya agak shock lah ya, butuh adaptasi ya Iya. ketika masuk tuh. Terus ada kegiatan-kegiatan lomba-lomba gitu kan kalau anak-anak baru namanya. Karena ada acara lah, kan perkenalan. Ya capek sih sebenarnya, cuman kayaknya biasa aja deh. Dari tahun-tahun awal itu aku nggak ngerasain kenapa-napa. Karena pas aku masuk sebenarnya nggak berapa lama mereka banyak cerita-cerita gitu. Kejadiannya tempat ini tuh gimana bla 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 Itu bla. siapa yang cerita? Kakak kelas kita sih. Jadi kayak urban legendnya iya, gitu iya. diceritain. Apa aja itu Kak? Urban legendnya sih aku lupa ya. Seingat aku kalau nggak salah tentang ada mangkok gitu pecah. Jadi kayak tempat kita tuh dilindungin kayak semacam mangkok. Perlahan-lahan mangkoknya itu pecah, jadi banyak makhluk masuk gitu loh. Oh maksudnya lingkungan pesantren itu? Iya, lingkungan pesantrennya tuh kayak dilindungi gitu. Terus banyak deh urban legendnya, aku nggak terlalu ingat juga sih. Iya. Cuman pas awal aku kelas 1 itu aku nggak terlalu terpengaruh Sama cerita-cerita sama itu ya? cerita-cerita itu. Itu kamar aku pertama, pindah ke kamar kedua, sama ke kamar ketiga. Banyak lah, masih banyak cerita di situ juga. Cuman untuk aku pribadi gak ada gangguan. Tibalah aku di kamar keempat. Oke. Di kamar keempat namanya kamar 1S. Oke. 1S Iya. kamarnya. Aku jelasin dulu nih ya posisinya. Gedungnya itu ada terdiri dari 8 kamar, Iya. atas bawah jadi 4-4, 2 lantai ya? 2 lantai. Ah. Terus ini jalan, ini aula. Oke. Pintunya nggak ngadep ke jalan. Pintunya hadap-hadapan ke samping. Jadi kamar 1, kamar 2. Oke. Posisi ranjang aku, di kamar aku itu ada sekitar 8 ranjang. Jadi 16 orang. Oke. Ranjangnya tingkat. Ranjang aku tuh persis di depan pintu. Oke. Pintu kamar, ini pintu kamar mandi, dan ini ranjang aku. Oke. Disitulah aku, di kamar ini nih, gangguannya itu tuh semacam rep-repan itu tuh intens banget terjadi. Oke. Kayak aku tidur, pertamanya biasa aja sih aku tidur, tapi gak bisa gerak gitu. Tapi mata aku lihat semua yang terjadi di sekitar aku. Itu apa yang terjadi Kak? Maksudnya kayak orang-orang lagi lalu tidur. lalang. Oh iya. Iya, kayak aku lihat nih, misalkan kalau ada orang nggak ada yang bangun, aku lihat nih semua orang udah tidur, tapi aku nggak bisa bangun dari tidur aku. Aku cuma lihat aja nih, bisa lihat semuanya, tapi aku Mendengar nggak bisa juga? bangun. Dengar juga, dengar sama lihat masih bisa, tapi aku nggak bisa bangun. Itu semenjak baru pindah di situ, kamar itu? Iya, di kamar itu pertama kali ngerasain rep-repan. Oke. Terus rep-repan terus ada suatu hari, ini salah satu yang paling aku inget ya, Iya. rep-repannya. Jadi aku bangun dari tidur, keadaannya tuh gerah karena aku bangun gerah banget. Ini kejadian cepet ya. Duduk terus di tengah sini kayak tengah ruangan lah, kita suka ngosongin tengah ruangan. Gak tahu apa. Aku juga nggak yakin sih itu hantu atau apa. Tapi kayak cahaya dari sini lari ke kamar mandi, terus kamar mandinya ketutup gitu. Terus aku ya itu apaan gitu. Tutup kebanting Kebanting pintunya? pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi kan plastik. Iya. Cuman kan gimana kalau emang masuk ke sini kenapa kebanting dari dalam? Oh Jadi kayak iya. aku sempat nggak mikir sih, cuman kayak itu apaan gitu. Gak lama dari itu kejadian lama. Jadi kan ini berlanjut nih kejadiannya. Kakak bisa jelasin nggak itu apa itu? Aku nggak tahu, aku juga nggak yakin itu apa. Yang aku lihat cuman cahaya, bukan cahaya terang juga ya. Gelap? Nggak. Atau ada warna tertentu? Putih aja putih. gitu. Cuman cahaya putih, nggak terang-terang banget, biasa aja. Kayak pas aku bangun, aku lihat ke sana, duk gitu. Cepet banget. Dan di tengah-tengah aku masih mikir itu apa. Ada jemuran di depan kamar. Jadi suka ada orang kalau malam-malam tuh ngejemur depan kaca. Oh, nggak ada orang jemur. Iya. Itu kan aku bangun dalam keadaan gerah ya. Iya. Itu jemuran yang depan tuh kayak terang bunyi. Kayak nabrak kaca gitu loh. Kayak ada yang gitu loh. Itu jemurannya besi ya? Jemuran gantungan besi. Iya, gantungan besi. Ya cuman digantungin aja ke jendela.
Oh. Jadi kalau nabrak kaca kan ada bunyinya Iya. kan, tek tek atau Iya. apa kayak gitu. Jadi itu gerak gitu, kayak Tiup angin? keadaannya gerah. Itu Oh. juga aku yang mikir. Iya, 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 Segerah ini. Udah mana posisi aku di sini jendela sama di sini ventilasi di belakang Oke. aku nih. Dan aku ngerasa kayak ini lagi gerah-gerahnya nggak ada angin. Kenapa? Pertama kejadian itu langsung nutup sama gantungan. Terus aku yang kayak kayaknya nggak bisa deh. Aku langsung bangunin temen aku aja. Oke. Oh tapi itu nggak rep-repan ya kondisinya ya? Cuman Kondisinya kebangun dari biasa? rep-repan. Oh dari rep-repan dulu? Cuman aku nggak ingat rep-repannya gimana. Oke. Jadi langsung kayak yang bangun, gerah banget nih keadaannya, terus cepet gitu bunyi. Aku ya kayak bangunin teman aku, namanya Nada. Nada. Nat, geser. Karena kan panjang kita dempet gitu. Iya. Geser. Untung nadanya bukan tipikal orang yang gampang keganggu tidurnya gitu. Iya, Jadi iya. dia geser-geser aja kayaknya nggak nyadar. Langsung tidur aja lagi. Iya. Tapi aku agak lama sih untuk bisa tidur habis dari itu. Terus setelah itu Kak, itu baru di kamar pertama ya, hari pertama? Dan hari pertama juga sih. Oh cuma pertama kali di ruangan itu? Iya, Di kamar itu? itu. Oke. Di kamar itu gangguannya intens banget. Aku tuh sering banget rep-repan yang kayak tidur. Misalkan kamar kakakku lagi nyuci nih waktu itu. Heeh. Aku lihat nih mereka bolak-balik kamar mandi, tapi aku nggak bisa gerak. Padahal aku juga udah manggil mereka nih di mimpi. Kak, minta dibangunin. Oh. Karena aku kayak susah gitu bangun sendiri. Susah bangun ya? Kak. Kakaknya kayak masih bolak-balik aja di kamar mandi nih berdua. Kakak terus pas aku bangun, gitu kan. Terus kakaknya kayak nengok, Ri apaan sih? Jangan manggil-manggil gitu. Takut tau nggak? Aku ngerasanya aku manggil di mimpi kan. Iya. Karena kan suaranya nggak keluar di mimpi aku. Iya. Terus pas aku bangun, kok ngerasa dipanggil? Dari tadi aku manggil nggak bantuin aku. Ya udah deh, aku tidur lagi aja daripada. Kayak kakaknya juga bete kayaknya. Dan mereka takut ya? Iya dia takut. Apaan sih? Jangan teriak-teriak manggilnya. Karena emang di mimpi itu kakak berusaha untuk manggil dia biar dia denger gitu ya? Iya, aku nggak bisa gerak gitu. Dan aku pun manggil kayak gak ada suaranya gitu loh. Kak, kayak susah kak gitu. Aku nggak bisa gerak, tapi aku lihat gitu ini semua. Iya, Dalam iya. keadaan mata merem. Oke. Sebenarnya banyak sih, cuman karena intens gitu aku Iya. Bingung ya jadinya. bingung. Iya. Aku tuh nggak inget urutannya gimana. Iya. Cuma kalau menurut kakak setelah itu kira-kira apa yang kakak inget? Paling kalau tiap kali malam tuh banyak suara-suara. Oke. Tiap kali malam. Salah satu yang sering banget itu adalah suara kodok. Jadi di depan tuh kalau musim hujan suka ada genangan air. Itu suara kodoknya berisik Iya. gitu. Aku tapi setiap kali aku nengok, karena kan jendela nih belakang Iya. aku tengok gitu, berhenti, Sunyi. Terus aku mikir, ini gara-gara ditengok atau emang waktunya dia berhenti Iya. aja gitu. Ya udah deh, aku coba. Mungkin agak lama kali ya buka jendelanya. Aku nungguin agak lama, baru aku intip. Ternyata pas lagi lama itu tuh dia nggak berhenti suaranya, terus aja. Baru pas aku buka jendela baru berhenti. Terus aku coba dengan durasi yang lebih pendek. Coba buka, tetap berhenti. Terus jadi kayak, ini beneran karena diintip atau emang dia mau berhenti aja sih? Iya. Dan itu emang berisik banget setiap kali aku bangun dari rep-repan. Yang bikin aku kaget juga karena aku deket pintu luar. Di tengah-tengah pintu kita tuh ada koridor. Biasanya kita naruh sepatu sama sapu. Aku nggak tahu juga sih karena angin atau apa. Cuman pas aku bangun, kayak ada sesuatu dilempar ke pintu itu. Pintunya kan bukan triplek tebel ya, triplek tipis, jadi nyaring bunyinya. Iya. Dek gitu. Kayak ada orang lempar ke pintu itu. Lempar batu atau? Kayaknya kalau batu keberatan deh. Mungkin kerikil. Iya kerikil kecil ya. Iya, kalau itu mungkin ya. Aku juga nggak tahu sih itu apa, cuman kayak Dan itu kondisi tengah malam ya? tengah malam.
biasanya aku bangun jam 12, jam 1. Pokoknya dari jam 12 sampai jam 3. Di kisaran jam-jam itu. Iya, di kisaran jam-jam itu. Dan biasanya kalau repan tuh kita ngerasa tidur tuh udah lama, padahal cuma baru 10 menit. Aku mikir tuh solusinya kayaknya aku numpang tidur di kasur orang deh. Pas di kamar itu tuh semua kasur anak kamar aku tuh udah pernah aku tumpangin. Iya. Nyampe ketua kamar juga. Tapi dengan kejadian itu, Kak Riri cerita nggak ke temen gitu? Aku cerita. Karena itu Atau ke ustazah gitu? Kalau ke ustazah aku karena nggak deket ya, aku pernah nanyain doang ke teman aku yang deket sama ustazah. Terus aku nanya, coba dong tolong tanyain ke ustazah, kalau bangun malam mulu itu kenapa? Terus kata teman aku, ya udah nanti ditanyain. Dia pulang terus aku tanya, gimana kata ustazahnya apa? Mungkin suruh sholat tahajud. Iya kali ya. Positive thinking aja nanti ya kayaknya sih. Oh gitu. Dan itu cukup ngeganggu banget. Nyampe yang aku tidur tuh aku baca Al-Kahfi 10 ayat. Iya. Sama tidur aku peluk Al-Quran. Tapi tetep rep-repan. Iya. Kayak udah pegang Al-Quran tapi kenapa masih rep-repan? Iya. Itu udah mana masa-masanya mau ke kelas 3 kan? Iya. Itu tuh kayak kelas 3 mau lanjut pesantren apa enggak ya? Iya. Dan itu bener-bener yang kayak labil. Masa mau keluar cuman gara-gara rep-repan? Iya. Dan bapak aku juga orangnya yang gak terlalu percaya gaib gitu. Percaya ada mereka, cuman gak suka gitu loh kalau aku takut lah atau ini. Iya. Jadi aku gak mungkin dengan alasan rep-repan mau keluar. Masih nggak dibolehin ya? Iya, jadi aku cuma nangis-nangis aja. Keluar aja, kenapa mau keluar? Gak betah. Padahal kamar aku baik-baik aja. Iya. Kelas aku baik-baik aja. Iya. Cuman gara-gara rep-repan aku bilang gak betah. Kayak udah nangis-nangis. Tapi kalau ibu pernah cerita ke orang tua waktu masih di pesantren itu? Enggak juga. Kondisinya Aku rep-repan lebih itu sering nggak? cerita ke temen. Kayaknya semua anak kamar aku tuh sering aku bangunin karena aku sering bangun malam. Oke. Jadi aku bangunin, geser dong numpang tidur, geser dong berdua dong boleh gak? Nah biasanya kalau rep-repan itu, maksudnya gue juga pernah ngerasain rep-repan gitu ya. Maksudnya kayak bahkan pernah ngelihat ada yang lewat gitu, tapi bukan orang ya. Iya. Nah itu ada nggak ngeliat kayak gitu? Biasanya kayak kita di tempat yang sama, tapi suasananya berbeda gitu. Oh kalau gitu nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah kayak. Aku tuh selalu bentuknya suara-suara sih. Suara-suara ya? Suara-suara sama yang pas bangun itu. Yang nggak creak. tahu itu apa. Karena aku juga sendiri nggak yakin ya. Gak bisa memastikan itu apa. Jadi aku nggak mau ngambil kesimpulan kalau itu hantu. Tapi kalau misalkan dengan kondisi dia cepet banget kan? Langsung ketutup pintu kamar mandi kan? Kamar mandi. Dah! Iya. Sama langsung bunyi itu cetang gitu kan? Gak tahu. itu aku juga panik. Gak tahu ngejelasin itu apa gitu. Iya. Cuman karena aku nggak ada validasi juga, jadi aku nggak mau nganggap itu hantu. Iya. Karena itu membekas banget, makanya aku inget sampai sekarang. Iya. Itu kelas 2 ya berarti ya? Ya kelas 2 semester 1 atau kelas 2 semester 2 atau kelas 3 semester 1 gitu. Intinya durasi waktunya di masa itu aja. Habis dari kamar itu, aku pindah nggak jauh di gedung sebelahnya, cuman di atas. Kalau di situ, aku posisinya pernah. Jadi aku tidur sama ketua kamar aku di kasur aku. Itu juga deket jendela dan pintu. Oke. Selalu di pinggir ya? Iya, tapi posisinya ini pintu, ini ranjang aku. Lebih ke jendelanya sih banyaknya. Gak tahu ya, kalau sebelum rep-repan, pas mau tidur rep-repan, kayak ada rasa-rasa nggak enak di sini. Kayak bakal rep-repan deh gitu. Oh, oke. Tapi kadang kalau udah capek banget kayak tidur aja gitu. Iya. Tapi tetap rep-repan tuh. Jadi awal-awalnya tuh kayak pas di dalam rep-repan itu kayak di sini tuh ada 2 orang ngobrol. Bener orang ngobrol? Bukan kayaknya. Karena nggak mungkin dong. Jam 10 malam ke atas tuh kita udah nggak boleh keluar. Iya. Dan nggak mungkin siapa anak kalau kalian bukan anggota kamar kami ngapain di depan kamar kami. Iya. Kayak 2 orang ngobrol
Aku sebenarnya nggak yakin itu manusia juga sih. Cuman aku dengar percakapan mereka kayak hihi gitu. Kayaknya bukan nih. Karena deket banget kan nih tembok. Tapi kelihatan wujudnya. Kayaknya aku nggak berani nengok juga sih. Oh, oke. Kan kadang kalau orang lagi ini bisa lihat aja kan. Iya. Aku biasanya kalau dari keadaan kayak itu gak mau lihat apapun. Jadi aku berusaha bangun secepat mungkin. Aku berusaha ngegerakin kaki aku. Nyenggol si ketua kamar aku nih sampai aku supaya bangun. 1, itu kan butuh effort banget ya untuk gerak kayak gitu nyenggol. 2, gak tau yang ketiga, kakak kok gak bangunin aku sih? Aku kan rep-repan kataku. Kayaknya gue nyadar sih lu rep-repan. Dia nyenggol kaki gue kan 2 kali. Gue cuma nungguin yang ketiga baru gue bangunin. Telat banget nih. udah mau nangis tuh gak? Iya. Karena suaranya kayak di muka aku banget gini nih. Tapi tahu itu 2 orang, ada 2 lah gitu. Kayak bercakap kan Mak. Kata suaranya kayak orang ngobrol. Iya. Apa usaha kakak ketika ingin bangkit tuh, bangun dari kondisi itu? Aku biasanya baca surat ini nih, Allahu la ilaha apa sih lu tahu? Oh, ayat kursi. Ayat kursi. Aku baca itu sebanyak mungkin, terus kayak bangun dong, bangun. Kadang dimeremin. Tergantung sih, kadang berhasil kadang enggak. Oh, oke. Kadang malah lucid dream. Jadi kayak, bangun. Ternyata masih dalam mimpi. Oh iya, mimpi dalam mimpi gitu ya? Aku mikirnya kayak lucid dream kali itu, biasa aja deh kayaknya. Tapi intensitasnya itu setiap hari Kak? Waktu di US iya, itu bener-bener intens. Jarang banget selangnya. Maksudnya jarang banget aku tidur tanpa rep-repan. Kalau waktu di kamar yang keempat itu yang 1. Kalau yang pas pindah, intensitasnya mulai berkurang. Gak sesering itu. Contohnya waktu hari aku pertama pindah kamar ke yang atas, itu aku gak rep-repan. Aman tuh? Aman tuh. Oh mungkin ini kamar gak bakal bikin gue rep-repan. Iya. Emang yang bermasalah kamar kemarin gitu kan. Iya. Gak lama, semingguan deh rep-repan lagi. Terus rep-repan terus selanjutnya. Walaupun gak sesering yang kamar sebelumnya ya. Iya. Tapi tetap rep-repan. Ini yang bermasalah apanya deh? Kayaknya gue aja deh. Udah pindah kamar masih rep-repan. Iya. Terus mikirnya juga, apa kan pas hari pertama kan gak rep-repan. Mungkin karena capek. Nyapain diri. Olahraga sore. Ngapain aja deh supaya capek. Kadang tuh capek gak capek tetap aja rep-repan. Justru makin frustasi ketika udah capek tapi masih rep-repan. Iya capek ya, makin capek. Makin capek, jadi kayak mudahan gimana sih? Iya. Pengen keluar dari itu gitu ya. Iya. Bahkan waktu di kamar 1 aja aku tuh udah pernah ngomel-ngomel. Ngapain sih gangguin gue? Terus ini kalau mau lihat lu kesini ke gue. Mana sampai sih udah nantangin gitu ya? Iya. Mimpi yang marah tuh kayak nantangin. Tapi kalau udah malam takut sebenarnya. Karena kayak mereka lebih kuat gitu. Tapi selain ada suara kodok, tadi ada dengar suara orang bercakap, ada suara apa lagi? Pengumuman. Pengumuman di aula. Pengumuman di slot ini speaker gitu? Jadi iya, kan di aula kita kayak ada speaker buat manggil-manggil gitu. Kan kamar aku nggak jauh ya. Ini kan kamar 1 yang dulu aku pindah ke sini. Nah pas di kamar ini nih, di sini kan aula. Aku bangun malam tiba-tiba kayak ada yang manggil. Kayak pengumuman, ayo kumpul, sini ke aula. Tapi pakai bahasa Arab gitu. Iya. Aku kenal banget suaranya tuh kayak suara Ustazah R. Iya. Ustazah R ngapain malam-malam jam segini? Manggil-manggilin. Jam berapa itu Kak? Aku nggak inget ya, sekitar jam 11-an ke atas. Maksudnya di jam nggak normal. Jam 10 kan kita udah nggak boleh keluar kamar. Sekitar jam 11-an kayaknya ya ke atas. Ini ngapain deh ada suara kayak ginian? Itu juga aku setelah bangun ya. Jadi aku sempat tidur. Bangun daerah perpan? Enggak tapi? Enggak. Bangun aja. Bangun terus kayak, kok ada yang manggil pengumuman? Karena deket, akhirnya aku nyamperin pintu, aku buka, aku tengok-tengok aula kan. Karena kan aula cuma 1 lantai. Jadi aku tengok-tengok, ada ustazahnya nggak sih?
suaranya masih jalan tuh. Suaranya nggak jalan. Oh, udah selesai. Jadi udah selesai. Pas suaranya udah selesai, baru aku cek. Iya ada siapa-siapa. Terus aku bangunin temen aku. Geser dong. Gak bisa tidur. Pojok-pojok. Karena panik. Iya. Berarti memang something lah gitu ya. Iya something itu apa? Pernah sempet nanya ke temen gitu, lu denger nggak tadi malam atau apa? Iya sempet nanya. Nggak ada suara apa-apa. Mereka nggak dengar. Soalnya kan kalau di jam segitu mungkin udah nggak ada kegiatan ya kalau nama pesantren tuh. Jam 10 tuh kita tuh semua mesti masuk kamar. Iya, nggak mungkin ada pengumuman gitu. Iya, aku juga heran. Kenapa ngapain ngumumin deh? Aneh banget. Apa yang diumumin waktu itu? Untuk ngumpul aja? Ngumpul aja. Kayak manggil-manggilin. Kayak kumpul ke koa gitu. Ke aula. Iya, koa. Iya, koa. Terus gak ada siapa-siapa, ya udah. Aku tidur lagi aja. Walaupun aku kan mikirnya solusinya kayak ya udah deh kayaknya tidur berdua jadi solusi supaya aku bisa lebih tenang tidurnya. Iya. Kadang bahkan aku udah tidur berdua pun tetap rep-repan. Jadi itu kayaknya bukan solusi juga sih. Di kamar itu nyampe teman aku tuh yang kayak tidurnya meluk aku, kepala aku ditiup terus dibaca Al-Fatihah gitu supaya tidurnya nyenyak. Apaan sih? Gue gak kesurupan gitu. Tapi itu kondisi lagi rep-repan tuh digituin ya? Abis. Oh, abis. Biasanya aku tuh pindah tuh. Biasanya aku berusaha tidur sendiri dulu. Rep-repan bangun baru aku pindah. Oh. Di awal-awalnya selalu aku coba tidur sendiri dulu. Iya. Itu mulai, itu kan kelas berapa terakhir itu? Itu berarti yang dengar kelas pengumuman. 3 semester 2 mau ke kelas 1 SMA semester 1. Di kamar yang atas. Walaupun makin naik kelas itu makin berkurang ya intensitasnya ya? Intensitasnya. Berarti di kelas 4, di kelas 1 SMA, 2 SMA, 3 SMA masih ngerasain? Masih, cuman aku gak terlalu banyak ingat. Oke. Yang sorry banget buat teman-teman aku yang pernah sekamar. Iya. Karena mereka yang jadi korban kan. Iya. Selalu aku bangunin tiap malamnya kayak mereka udah di tahap muak banget. Dibangunin mulu ya tiap malam. Semua orang yang pernah sekamar sama aku pasti aku bangunin tengah malam kayak geser dong geser. Mereka kayak ikut-ikutan ngantuk karena aku bangunin. Terus pas kamar keberapa ya? Yang aku inget aku anaknya sensitif gitu loh kalau mati lampu. Jadi biasanya kalau mati lampu aku bangun. Oh. Even tengah malam. Karena refleks aja nggak tahu sih. Lampu mati langsung kebangun gitu. Iya. Aku pernah waktu di kamar yang ini 4, 5, 6 ke kamar ke-7. Kamar ke-7. Aku sekamar sama temen yang seangkatan tuh 4 orang. Oke. Aku tidur. Sebelum tidur tuh aku tuh tidur duluan gitu loh. Mereka kayak masih ngobrol gitu. Aku tidur. Kayak posisinya udah rep-repan nih. Karena nggak bisa gerak. Cuman mata aku lihat nih mereka masih ngobrol. Iya. Ada yang ngepel juga. Terus di mimpi aku nih, di rep-repan aku mati lampu. Oke. Karena aku lihat teman aku panggil. Siapa yang namanya misalkan? Misalnya namanya Rara. Rara mati lampu, Rara gitu. Ya aku manggil-manggil gitu loh. Terus pas aku masih rep-repan lampu nyala, di rep-repan aku ya, lampu nyala, terus baru aku bisa bangun. Emang tadi mati lampu? Iya, lu berisik banget manggil-manggilin gue. Lu manggilin lu. Gue manggil di mimpi lo. Jadi yang kayak aku panggil yang aku lihat, iya. Sampai ke mereka gitu loh. Tapi ketika manggil orang pun nggak ngerasa mulut ini gerak nggak? Aku kalau mulut nggak kerasa gerak, tapi hati tuh kayak manggil. Iya. Rara gitu. Tapi kerasa di situ nggak bisa manggil namanya. Rara, mati lampu gitu. Aku kan anaknya nggak bisa banget mati lampu waktu dulu. Kayak apa sih manggil. Jadi kayak dari dulu yang si kakak kelas itu juga aku panggil, ke teman juga aku panggil. Jadi pas rep-repan yang aku lihat sama yang aku sampein ternyata mereka dengar gitu. Walaupun di akunya kayak berat banget. Iya. Karena susah. Itu
kan kejadian yang pribadi yang aku rasain sendiri gitu. Iya. Bang. Sama kalau yang bareng-bareng paling yang di kelas waktu itu. Gimana itu Kak? Bareng-bareng sama teman-teman maksudnya? Iya, ramean. Kalau yang bareng-bareng kayaknya aku jamin ini lucu sih sebenarnya. Heeh. Jadi itu di kelas posisinya, kelas aku ada di Ibnu lah misalkan, di Ibnu. Ibnu Khaldun apa? Iya. Di Ibnu Khaldun misalnya. Iya. Jadi ini gedungnya letter L. Heeh. Ini lapangan, sama ini juga lapangan kecil. Heeh. Di sini ya danau. Kayak danau juga sih, kubangan air. Oke. Terus di sini kelas aku. Pelajaran ke-7 itu habis zuhur. Oke. Di sini kelas aku, di depan kelas aku tuh jendelanya ada jerujinya gitu. Oke. Besi lah, terus bentuknya kayak gitu. Pelajaran ke-7 posisinya hujan. Udah deras tuh ya? Udah deras juga, gerimis-gerimis lah. Udah selesai gitu hujannya, tapi lumayan becek. Terus kita ke kelas. Kita tuh ngegantungin payungnya, nggak tahu ngide aja gantungin payung aja di situ. Di besi-besi itu. Oh, iya. Jadi payungnya kita bentangin, terus digantungin aja. Kita tuh posisinya anak cowok tuh lagi study tour. Jadi kelas isinya cewek semua. Oke. Aku punya wali kelas. Beliau ini apa ya sebutannya, indigo kah? Oh. Beliau bisa baca pikiran aku juga gitu. Oh. Namanya Ustadz Iman misalkan. Iya. Ustadz Iman. Jadi yang masuk hari itu tuh wali kelas aku. Tapi kan kelasnya isinya cewek semua. Iya. Aku duduk di belakang. Oke. Masih merhatiin aja nih Ustadznya lagi cerita-cerita. Tiba-tiba berhenti. Jadi ini kan kursinya guru, kursi kita jadi kursi guru sama pintu untuk masuk Iya. tuh dekatan gitu. Sejajar. Iya. Tiba-tiba berhenti. Nyangkut pintu. Ngapain? Kenapa? Kamu ngapain? Mau apa? Kita kan kayak, ngapain sih Ustadznya? Iya. Cantik loh dia ini. Bule Belanda katanya. Wih. Apaan tuh? Kita semua dengar tuh. Semuanya dengar. Apaan sih Ustadznya katanya? Kayaknya nakut-nakutin deh kayak Iya, kita. iya. Kenapa? Cantik dia bule Belanda, tapi saya nggak suka. Cantikan istri saya masih hidup manusia. Apa? Saya nggak suka sama kamu. Ustadz ngapain sih? Ustadz ngapain sih? Kita semua kayak, Iya. apaan sih? Jadi ternyata selama kita cerita tuh aku nggak merhatiin juga sih. Heeh. Si payung ini, yang di depan kan berjejer banyak. Gerak-gerak gitu. Kita kan pikir angin kali ya gerak-gerakin. Biasa aja. Dia ternyata katanya si ini tuh kayak ngibas-ngibasin si angin, si payung-payung ini. Si makhluk ini. Iya, si makhluk ini. Wah, mainin payung mulu nih dari tadi. Kenapa? Mau? Ambil aja satu, kata dia. Mau yang mana? Kata. Kalau nggak salah yang polkadot deh. Kalau nggak salah ya, polkadot oranye. Yang itu. Jadi, pas Ustadznya bilang mau yang itu, semua payung diem, ada satu payung yang kayak gerak tapi pelan. Punya siapa tuh? Ada punya teman aku lah, dia angkat tangan. Pinjam dulu ya daripada kamu yang ditarik. Oh, yes, kasih aja kata dia. Terus pas kita nengok, ya udah ambil. Pas Ustadznya bilang, ya udah ambil. Tak, jatuh. Payungnya. Payungnya jatuh. Tek. Semua anak kelas tuh lihat. Terus aku yang di belakang kayak, masa sih? Apa Anda? Masih nggak percaya Masih lah nggak gitu. percaya. Denial anaknya nggak percaya. Iya. Kenapa kamu Riri? Gak percaya kamu? Sini maju ke depan, lihat sendiri. Gak Stat, saya percaya. Enggak, tadi kamu mempertanyakan. Kamu gak percaya kan? Sini kamu maju, lihat sendiri. Enggak Stat, saya percaya. Maju sini, lihat sendiri. Jadi aku ajak temen aku lihat. Akhirnya kita semua lihat. Payung itu kayak pelan-pelan kayak keseret angin. Jatuh ke kolam yang samping. Jauh ya? Enggak jauh kolamnya, jadi kayak bener-bener nempel nggak ada pembatas ya? juga. Iya. Oke. Jadi kayak ketarik. Cuman kan dari jarak segitu ya, kalau nggak dilempar ya nggak nyampe sana kan? Iya. Atau didorong. Dan itu emang payungnya salah satu payung yang ditaruhnya deket pintu. Jadi kan ini pintu, ini jajaran payungnya, sininya kolamnya. Gak berapa lama lagi,
gerak-gerak lagi payungnya. Itu siang padahal ya? Iya, maksudnya habis zuhur lah, mau Iya. ke asar masih terang. Iya. Gak terang juga sih karena habis hujan. Habis tapi hujan. iya, tapi jam-jam manusia lah. Iya. Aku juga di situ posisinya malah nggak takut, kayak ada ustadznya ini gitu. Iya. Tiba-tiba gerak-gerak lagi. Kenapa? Mau ambil lagi? Kan tadi udah satu, kata ustadznya. Kenapa mau yang mana satu lagi? Terus ada lagi satu yang gerak. Ini punya siapa? Temen aku lagi angkat tangan. Kasih lagi aja ya, kata dia. Daripada kamu yang diambil. Itu lagi kan. Ya udah, ambil lagi aja satu lagi. Kayak gitu lagi. Jatuh. Terus tiba ke sana, keseret lagi ke sana. Pas perjalanannya selesai, kita semua keluar. Aku sih nggak terlalu merhatiin ya payungnya tenggelam, soalnya mereka rada susah nih ngambilnya. Iya. Karena ada satu payung yang rada ke tengah, Oh. kayak ditarik dulu gitu. Iya. Karena bukan payung aku, jadi aku cuman tenggelam, ya udah aku pulang. Tapi ustadznya kayak manggil-manggil, karena aku nggak percaya gitu loh. Emang kalau lagi kelas beliau, biasanya aku nggak mau mikirin apa-apa. Oh. Karena takut dipanggil. Iya. Misalkan kayak, "Paci ngantuk banget. Kenapa kamu ngantuk?" Digituin. Oh. Ustadznya jago inilah ya. Iya, itu sih yang paling bareng-bareng, gak bisa didebat deh, karena Iya, semua iya. orang lihat. Semua orang lihat ya. Tapi mungkin ada nggak teman yang ngelihat langsung wujudnya gitu? Temen, Waktu kejadian itu ya? Mungkin ada yang bisa ngelihat juga atau apa? Enggak ya? enggak, aku nggak ada yang lihat kayaknya. Itu sih ngeri sih. Dan dibilang lagi wujudnya kayak noni Belanda ya? Iya, cantik banget nih, bule Belanda kata dia. Tapi saya nggak suka, cantikan istri saya manusia. Emang beliau ini terkenal sih karena kemampuannya itu. Iya. Aku juga sempat, tapi tetap aja aku kan denial. Iya, Jadi iya, kayak, iya. masa sih. Berarti itu yang di pesantren ya? Setelah itu lulus? Setelah 4 tahun kuliah, Setelah lulus kuliah lah ya? iya, baru ada kejadian. Sebenarnya aku nggak terlalu ngerasain sih kejadiannya. Sekitar tahun 2021-an tuh, 2021 nyampe ke 2022. Pas COVID lah ya? Iya. Iya. Mau COVID berakhir. Iya. Iya. Gak tau di situ ada masalah apa keluarga aku. Paranormal bolak-balik mulu. Paranormal? Ya, aku nyebutin paranormal aja kali ya, karena kan ada yang ustadz gitu-gitu. Terus Oh, ada yang iya. orang yang bisa doang gitu. Iya. Oh, nggak semuanya ustadz gitu ya? Iya, nggak semuanya ustadz. Iya. Aku tuh bingung, ini apaan sih banyak orang kayak gini bolak-balik ke rumah mulu, ngapain? Mama aku juga sempat kayak bakar, gak tau bakar apa ya, bau. Dupa? Buhur? Iya gak tahu deh, pokoknya bau aja lah yang dibakar-bakar gitu. Oh. Sama ngasih minuman pink. Emang warnanya jadi pink gitu loh minumannya. Kayak di plastik kiloan. Warnanya pink. Baunya bau parfum. Banyak tulisan Arabnya. Banyak tulisan Arabnya, aku gak tahu apa. Dan biasanya dipisahin 2 macam. Satu untuk mandi, satu untuk diminum. Aku dikasih 1 bungkus. Suruh minum. Yang ngasih siapa? Mama. Oh. Mama ke paranormal terus dikasih ke aku, suruh minum. Ya udah dikasih, aku iyain aja. Iya. Tapi gak diminum. Nyampe akhirnya aku buang. Karena aku, apaan sih minum kayak ginian? Mana aku nyiumnya aja bau gitu kan. Karena wangi parfum, terus aku lihat kayaknya air Wangi udah parfum berendam. apa? Parfum apa ya? Apa ya, orang-orang sholat Jumat mungkin ya? Oh. Iya, parfum buat sholat lah ya? Iya, parfum kayak parfum Kok aneh banget? ustadz gitu. Terus kayak, masa air parfum diminum sih? Kayak, Airnya warna pink. airnya warna pink, bening tapi warnanya rada pink gitu. Oh iya. Terus kayak, ih nggak mau minum kayak gitu, apaan ih? Apalagi aku Itu buat apa katanya berarti? gak tahu ya, entah rugi atau jaga diri, aku nggak ngerti. Datangnya orang-orang pinter ini, orang paranormal ini ke rumahnya Kak Riri ini ngapain? Mereka bilangnya melakukan pengusiran bersih-bersih lah.
Karena orang tua aku juga waktu itu kayak mandi kembang juga deh. Apa mandi kembang? Iya. Maksudnya sama paranormal itu ya? Iya. Gara-garanya apa? Aku nggak tahu nyampe hari ini juga. Nggak mau tahu. Serius? Serius nggak mau tahu. Karena aku sendiri kan nggak percaya gitu loh. Iya. Jadi aku nggak mau tahu. Mama aku tuh sempat sembunyi-sembunyi bolak-balik kayaknya, nggak tahu kemana. Katanya untuk ngejagain rumah. Sampai akhirnya paranormal itu pada datang. Kayak ngusir-ngusir katanya di kamar depan. Kamar orang tua aku. Itu ada pocong. Terus nanti nunjuk ke dapur. Seisi rumah lah dijelajahi kayak room tour. Kayak ini ada itu, ini. Sebenarnya ayahku juga kayaknya percaya nggak percaya deh. Padahal kayaknya kata mama sih yang bermasalah itu dia. Ayah. Iya, nggak tahu juga kenapa. Ya udah deh, aku juga nggak mau yang kan kalau kita malah ke distract kan, malah mikirinnya macam-macam. Udah mana di situ posisi aku tidurnya sendiri. Ya udah mereka kayak ngusir, di sini ada pocong, di sini ada ini, terus orang tua aku disuruh mandi. Dua-duanya? Itu yang ustadz aja ya? Ya dua-duanya. Mandi kembang gitu, kalau nggak salah mandi kembang. Ya ada, kalau mandi kotor banget, tuh banyak bunga. Sebel banget. Terus ada paranormal lagi nih, beda lagi. Ngelakuin pengusiran lagi di kamar depan juga. Kayaknya yang paling banyak di kamar depan ini, di kamar orang tua aku. Di situ juga ada satu ruangan. Niatnya berjadi kamar mandi tapi belum jadi. Jadinya ada gudang gitu loh. Di situ kok aku dulu ada videonya tapi kehapus. Nah di situ sempat kesurupan yang mengusir. Mereka bilang di situ ada nenek-nenek yang selalu nemenin mama aku tidur. Like, gitu-gitu. Dilus-lus kepalanya? Dielus rambutnya, kepalanya kayak tidur. Tapi nyokap tahu itu ada makhluk kayaknya itu? Baru setelah dikasih tahu deh. Tapi selama ini pas tidur ada ngerasain apa gitu? Aku nggak pernah cerita, mama aku nggak pernah cerita itu sama aku karena kan aku bilang akunya nggak percaya. Iya. Jadi mama aku pun pergi ke paranormal diem-diem karena takutnya malah ketahuan pergi ke paranormal aku larang kan. Karena akunya nggak percaya gitu, ngapain sih ngabisin duit buat mereka kayak. Iya. Waktu pengusirannya sama ustadz yang mandi bunga pun, ustadz itu bawa botol, ngumpulin botol. Buat masukin yang dia dapat dari rumah, botol-botol itu. Kalau itu habis 3 botol kaca kan. Masukin makhluk itu sih gitu ya. Katanya karena aku nggak tahu nih. Awam. Terus tapi dari adanya mereka datang ke situ, sebelumnya ada gangguan nggak? Aku nggak tahu, kalau aku pribadi ya. Iya. Aku selama di rumah, walaupun rumah aku serem ya, dikelilingi pohon bambu, aku nggak pernah. Tapi kalau orang rumah sendiri? Ada barang pindah atau ada bunyi-bunyi atau apa gitu? Kayaknya paling waktu di rumah tuh saudara aku paling. Saudara aku yang malah pernah digangguin tuh saudara aku. Kalau akunya nggak pernah. Gak digangguinnya gimana? Kayak rap-rapan. Oke. Di rumahku tuh ada tangga belum jadi. Oke. Dikasih lihat lah di tangga, gitu-gitu loh. Kasih lihat apa tuh? Katanya ada tante di tangga. Tante Kunti? Iya. Cuman aku mungkin karena rumah aku ya, jadi aku nggak takut gitu. Iya. Jadi aku lewat tangga itu kayak biasa aja, aku liatin aja gitu. Gak nantang juga sih, cuman kayak aku nggak mau takut sama mereka kalau di rumah. Kayak waktu kesurupan itu kayak si nenek-nenek kan yang nungguinnya. Nenek-neneknya tuh kayak dia marah-marah nih pas mau pindahin. Ini tempat gue. Ini nih nenek-nenek ini. Nunjuk mamaku nenek-nenek ini tuh. Nenek-nenek ini tuh teman aku. Tapi pakai bahasa Sunda ya. Aku ngomong Sunda takutnya ini. Iya. Kasar soalnya. Ya, nenek-nenek ini tuh teman aku. Orang tidur aku elusin kata dia. Pokoknya sempat marah-marah di situ kayak berisik lah. Iya.
Tapi aku kesana ketakutan, tapi yang kayak ngapain deh. Iya. Karena nggak percaya. Sama, oh, yang baru-baru banget. Iya. Yang baru-baru banget. Baru banget nih kapan nih? Bulan kemarin kayaknya. Oke. Gimana ya? Piring. Iya. Jadi aku di situ posisinya di kamar tuh ada aku sama mama kayak lagi ngobrol. Aku ke kamar mandi. Kayak aku yang paling terakhir deh ke kamar mandi. Aku ingat banget. Pokoknya setelah aku beres dari kamar mandi, aku jalan ke kamar. Aku tuh kayak mikir, kayak matiin aja deh lampu dapur. Udah aku matiin, aku ke kamar. Yaudah aku matiin lampu kamar, scroll lah supaya nyampe ngantuk. Tiba-tiba bunyi prang gitu. Kayak ada yang sesuatu yang jatuh. Iya. Berisik gitu. Ya aku diemin aja. Nanti juga kamar depan yang keluar. Aku pikirnya gitu kan. Biar mama aja deh sama adik aku beresin. Kayaknya nggak beres-beresin ya kata aku. Yaudah akhirnya aku yang bangun. Nyalain lagi ke dapur. Aku nyalain. Ada piring deket wastafel jatuh. Itu tuh piring aku ingat banget. Piring bekas adik aku makan siang. Isinya pun aku masih inget. Nasi sama telur dadar itu tuh aku yang masak. Jadi dia tuh sering banget makannya nggak dihabisin. Itu piring harusnya tuh ada di atas kulkas. Di atas kulkas. Jadi sebelum masuk dapur kotor yang ke kamar mandi itu, ada kulkas nih sebelah sini. Kalau jalan kayak notice lah, isinya ada apa aja nih di atas kulkas. Jadi kalau lewat tuh ingat. Iya ada. Aku kan orang yang terakhir dari kamar mandi. Iya. Wastafel tuh pas aku keluar bersih, gak ada apa-apa. Gak ada piring kotor. Gak ada piring kotor. Terus pas aku samperin, kok piring ini ada di sini? Jarak dari kulkas ke tempat piring kotor itu jauh. Jadi ini kulkas. Nih dua nih kulkas nih yang pendek nih, yang di sini nih harusnya. Jadi ini kan tembok. Ke sini. Harus muter dulu dong. Iya kayak gitu. Harus belok dulu lah gitu. Iya. Ya, jalan lah, mesti jalan. Iya. Aku pikir kan yang jatuhin kucing, aku mau nyari kucingnya. Pertanyaan aku, kenapa piringnya ada di sini? Jauh loh itu. Iya, makanya harusnya di atas kulkas. Kalau emang kucing harusnya jatuh di sini aja. Kenapa jatuhnya depan kamar mandi, di depan wastafel itu? Tumpah tuh berantakan. Iya, setengah. Yaudah, terus kayak. Karena kan isinya berantakan lah, nasi sama telur. Ini kan bekas adik aku makan. Iya. Aku inget banget kenapa ada piring itu di atas kulkas. Karena siangnya aku ngecek, dia pergi, terus kayak, makannya nggak dihabisin. Aku taruh lagi di tempat dia naro. Kenapa aku inget ada di atas kulkas? Iya. Karena itu. Terus aku videoin, aku ke kamar depan. Ternyata adik aku sama mama aku udah tidur. Iya. Terus kayak terus dia nggak bangun. Nanti aja deh besok ceritanya. Yang penting aku udah videoin itu. Oh ada videonya nggak? Ada. Boleh nanti diminta ya? Iya. Videonya. Nanti aku kasih deh. Ada videonya, yaudah deh. Aku bersihin. Aku nggak mau mikirin apa-apa. Besok aja ceritanya. Iya. Udah amat bersihin dulu. Yang penting udah beres. Aku balik kamar. Baru besoknya aku nanya, lu ngerasa mindahin piring bekas lu makan nggak? Piring yang mana? Piring yang kemarin makan siang. Gak habis kan lu makan telur? Lu taruh mana? Atas kulkas. Dipindahin nggak? Enggak. Karena emang kebiasaan kita apa? Kalau ada piring bekas kita gak ditaruh di wastafel, udah kita semua diemin aja. Mau nyampe basi dulu kan juga. Siapa yang makan tanggung jawab lagi. Iya tanggung jawab. Kita diemin aja tuh. Serius gak lu pindahin? Enggak. Orang taruh di atas. Iya gue juga notice lu naruhnya di atas kulkas. Gue juga inget. Tapi lu pindahin gak ke wastafel? Enggak. Sumpah piring elu jatuhin depan wastafel. Gimana bisa pindah itu ya? Emang lu gak bangun pas suara berisik di dapur kata? Itu berisik banget. Maksudnya ini kan dapur, kamar aku. Ya kalau secara ada ini kan kayak tembok masuknya gitu. Lebih dekat ke kamar dia dong harusnya.
Berarti kan Kedengarannya? antara kulkas sama wastafel kepisah, Kepisah beda tembok. ruang lah. Ada beda ruang. Iya, beda ruang. Ibaratnya kayak dapur bersih, dapur kotor. Iya. Iya. Makanya aku shocknya karena kok jauh banget jatuhnya. Iya. Situ aja. Kalau gelinding pun nggak mungkin sejauh itu gitu. Iya. Kenapa jauh banget? Gelinding pun agak susah piring tuh gelinding. Aku videonya nyampe kayak yang jaraknya harusnya tuh ada di sini gitu. Aku tunjuk kayak aku tuh jalan juga butuh berapa langkah. Iya. Kan baru ya udah deh, kita juga gak mau berspekulasi lagi, itu aja. Iya, oke. Berarti apa namanya, dari sejak masuk pesantren sampai bahkan pulang udah tinggal di rumah pun setelah kuliah ya? Hah? Ada aja ya? Ada aja. Cuman setelah kuliah aku lebih berani aja. Cuman gue penasaran sampai di rumah itu apa sih sebenarnya? Mungkin nanti kalau ada info diinfoin ke sini ya. Boleh sih kalau udah ketahuan. Soalnya aku juga nggak mau nyari tahu lagi. Tapi kalau ada penjelasannya nanti aku tanyain. Iya. Soalnya ada, maksudnya ketika rumah terus dipanggil orang pinter atau paranormal atau apapun itulah, itu kan ada something di situ. Iya. Ada something gitu. Aku juga ya kok ini nih mama aku. Ah, Jadi sebelum sama si orang pintar ini, mamaku sempat cerita juga sih sama aku kayak, tau nggak sih di badan mama tuh ada besi, bukan besi, apa? Kawat. Tapi bilangnya besi. maksudnya gimana? Ada kawat kecil. Di dalam badan? Iya, di badan mama tuh ada kawat yang katanya dikirimin. Jadi ada kiriman-kiriman gitu. Ngirim-ngirim. Di mama tuh kemarin tuh baru dikeluarin tuh. Sini kalau nggak percaya. Mama aku tuh kesel karena aku nggak percaya gitu. Akhirnya aku dibawa. Jadi prosesnya tuh kayak mama aku bawa telur ke orang pintar itu buat media. Oh iya. Buat media. Katanya ini tangan. Terus kayak ditarik kayak berusaha ngeluarin sesuatu. Gak tau aku narik apa, terus aku liatin aja nih. Siniin telurnya. Pas siniin telurnya, gak tau kayak digituin. Udah selesai telurnya kasih ke aku suruh pecahin. Nih, coba pecahin telurnya. Aku pecahin. Terus di situ kayak ada kawat halus kecil gitu, seukuran gini. Terus orang kayak, tuh coba pecahin telur yang lain, ada nggak kayak gitunya? Ada besi ini loh di dada mama, masa nggak percaya? Kayak semua orang tuh maksa untuk aku percaya gitu, karena akunya nggak mau gitu loh percayanya. Cuman kalau kita sih kayak ada apa namanya udah berkembang lah di YouTube, di berita-berita tentang pesulap merah tuh kan. Pesulap merah mencoba membuka tabir yang kayak gitu-gitu tuh, jadi kayak bisa telur kok ada isinya segala macam. Itu memang sudah alat sulap lah bahasanya gitu. Iya. Dibuat agar orang percaya gitu. Mungkin itu kalau mau dibikin logikanya ya. Iya. Mungkin mama aku mikirnya kayak, oh kan ini kayak gini, masa sih masih nggak percaya? Aku tuh yang nggak mau menerima itu. Cuman emang orang sekitar mungkin banyak ngalamin gangguan yang aku sendiri gak rasain. Karena aku nggak mau ke distract. Karena kan aku udah nyaman nih hidup selama lulus nggak pernah harap-harapan gitu. Iya. Kayaknya kalau aku ke distract lagi, aku nggak tenang lagi tidurnya. Iya. Jadi aku nggak percaya. Selagi aku nggak lihat, aku bisa tenang aja. Berarti kejawab dong di rumah ada apa ya? Mungkin ada yang kiriman itulah. Tapi nggak tahu siapa dan untuk apa. Iya. Motifnya apa ya juga sulit untuk diketahui ya. Waduh, ngeri juga. Ya semoga lah gangguan-gangguan di rumah itu cepat bersih, cepat hilang lah gitu, biar orang-orang di rumah juga pada aman lah gitu. Iya. Tapi emang gak ditebak juga sih kalau orang iri mau ngapain aja. Iya. Kita nggak bisa, nggak tahu motifnya. Bisa aja orang nggak kenapa-napa, tiba-tiba pengen ngirim. Jadi kayak nggak usah menyalahkan diri kita. Kita habis ngomong apa ya sama orang lain? Iya. Kita melakukan apa ya? Itu perlu. Iya. Cuman kadang kan ada orang yang
Gak tahu kenapa aja pengen ngirim. Kita nggak pernah ngelakuin kesalahan juga sama mereka. Iya. Mungkin nih Kak, ada nggak pesan-pesan ataupun ya hikmah yang bisa diambil dari cerita Kakak nih, yang disampaikan ke teman-teman nih, biar jadi pelajaran juga buat kita semua. Jangan takut aja sih. Jangan takut ya. Jangan takut. Wah itu maknanya dalam tuh, guys. Jangan takut. Jangan takut. Ya. Semakin takut semakin lemah. Iya betul. Karena kita diciptakan juga Lebih kuat. lebih kuat ya, betul. Jangan takut. Ya. Secapek-capeknya udah jangan takut. Iya. Oke, jadi gitu ya Kak ceritanya. Mulai dari pesantren sampai balik ke rumah lah gitu. Ya semoga Kakak dan keluarga juga selalu dalam lindungan Allah lah. Gitu. Amin. Insya Allah selalu dalam lindungan Allah, sehat semuanya, dijauhkan dari segala mara bahaya baik yang terlihat maupun tidak terlihat gitu. Semoga insya Allah sehat semua ya. Nanti salam buat keluarga. Oh, iya. Ya, makasih banyak nih udah mampir ke channel Drink Malam, udah datang ke studio jauh-jauh nih dari Sentul ya. Iya betul. Iya, makasih banyak udah datang ke sini, meluangkan waktunya. Nanti kalau ada waktu, kalau mau main aja gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Nah, buat teman-teman juga sekali lagi gue ingetin yang mau cerita juga kayak Kak Riri di sini, teman-teman bisa langsung hubungi kita di Instagram kita di. Nah, gue mau ingetin juga buat teman-teman semua yang pengen cerita juga kayak Kak Riri di sini, bisa langsung hubungi kita di Instagram kita @daringmalam_. Bisa juga email ke email kita, nanti linknya bisa gue taruh di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman jangan lupa juga untuk dukung kita terus dengan cara like, comment, and subscribe channel Daring Malam. Mungkin sekian, terima kasih banyak Kak Riri. Juga Kak. Salam buat keluarga, gua Raffi dari Daring Malam dan Kak Riri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.